Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pelaksanaan atau penggunaan aplikasi ujian online untuk siswa-siswi SMK Migas Cepu, terutama untuk anak-anakku yang kelas 10, karena kelas 11 dan 12 saya yakin sudah tidak asing lagi, sudah bisa menggunakan aplikasi ini karena sudah beberapa kali ujian menggunakan aplikasi ini. Ya, pada tutorial kali ini saya akan memberikan cara menggunakan aplikasi atau mengakses aplikasi menggunakan handphone, karena kebanyakan siswi SMK Migas nanti mengikuti ujian menggunakan handphone, sedangkan untuk yang menggunakan perangkat lain sebenarnya hampir sama ya, cuma beda sedikit di tampilan. Oke, langsung saja untuk ujian kali ini, yaitu ujian atau penilaian tengah semester. Kita menggunakan aplikasi full online ya. Untuk mengakses aplikasi ini, anak-anakku tidak perlu menginstal aplikasi, cukup menggunakan browser yang ada di perangkat anak-anakku sekalian. Bisa menggunakan Chrome, Firefox, Opera, atau browser yang lain ya. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan browser Chrome ya. Silahkan anak-anakku langsung saja akses di Chrome ya, buka browsernya. Pada alamat silahkan ketikkan yang untuk kelas 10, itu alamatnya adalah ya kelas 10 dan 11, alamatnya adalah SMK Migas CBT.com. Sedangkan untuk kelas 3 adalah smkmigascepu.com. Pada contoh kali ini saya akan akses untuk kelas 12 atau kelas 3, yaitu smkmigascepu.com. Silahkan ketik URL smkmigascepu.com seperti ini ya. Kemudian akan tampil tampilan depan seperti ini ya. Ini adalah tampilan awal atau halaman login aplikasi CBT SMK Migas Cepu ya. Pada halaman ini anak-anak diminta untuk memasukkan username dan password, kemudian memilih ujian atau tes yang akan diikuti. Username, pada kolom username ini silahkan diisi nanti username, kemudian passwordnya, kemudian di bawahnya adalah ujian yang akan diikuti ya. Untuk username dan password nanti akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Silahkan cek username dan password masing-masing. Ini saya coba masukkan username dan password. Kemudian passwordnya, kemudian di bawahnya ini adalah kalau diklik muncul mata pelajaran yang akan diujikan pada hari itu. Jadi silahkan pilih mata pelajaran yang sesuai jadwal ya. Jangan sampai salah memilih ujian atau mata pelajaran. Di sini kita coba uji coba. Kemudian setelah selesai silahkan klik login ya. Setelah berhasil, ketika username dan passwordnya benar, Anda akan ditampilkan halaman konfirmasi tes ya. Di konfirmasi tes ini silahkan cek biodata dan tes ya. Untuk biodata silahkan cek, ini harus sesuai dengan nama Anda ya. Kemudian nama tes ini harus sesuai dengan jadwal yang diujikan pada hari itu. Kemudian pastikan status tesnya aktif. Kemudian tesnya ini adalah PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian tanggal tes ya, pastikan tanggalnya sesuai.
Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada waktu tes, ini jam tes itu dilaksanakan, kemudian alokasi waktu, ini panjang waktu, ada yang 90 menit, ada yang 100 menit sesuai mapel masing-masing. Kemudian token, Anda diminta untuk memasukkan token agar bisa mengakses ujian tersebut. Nah, token ini nanti biasanya akan dibagikan 5 menit sebelum ujian dimulai. Ya, nanti Anda tidak akan bisa masuk kalau tidak memasukkan token. Ya, nanti token akan dibagikan oleh tim IT 5 menit sebelum ujian dimulai di grup Telegram maupun WhatsApp. Oke, ini token saya buat auto. Ya, tapi nanti ketika ujian sebenarnya ini token tidak auto dan siswa harus memasukkan token. Jika sudah semua, silahkan klik tombol mulai tes. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan beranda dari tes. Ya, di seperti ini tampilan tesnya. Ya, di bagian atas di sini adalah daftar soal. Ya, kemudian di sini di bawahnya ada sisa waktu. Sisa waktu ini adalah waktu yang diberikan untuk tes tersebut. Waktu ini terus berjalan mundur. Ya, sisa waktu ini tiap siswa mungkin bisa berbeda. Ini terhitung mundur ketika Anda mengklik mulai, maka hitungan mundur ini akan mulai. Ya, jadi ketika mengerjakan soal, perhatikan waktu atau sisa tesnya, jangan sampai kehabisan waktu. Ya. Jadi tampilan soalnya seperti ini. Jadi pada bagian ini adalah soalnya, ya. Kemudian di bawahnya adalah pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang bisa Anda pilih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk bisa menjawab, silahkan klik salah satu jawaban tersebut. Ya, bisa misalkan A, B, C, dan seterusnya. Misalkan Anda jawab A, silahkan klik A seperti ini di bagian A, B, C, D, atau E. Ya, setiap Anda mengklik jawaban, nah di bawah, perhatikan di bawah sini ada muncul timing atau reload, artinya jawaban Anda itu langsung ke save. Ya, jadi jawaban Anda akan terkirim ketika Anda mengklik salah satu jawaban. Di bawah tadi ada keterangan mengirim data. Itu berarti ujian ini dilaksanakan secara real time. Ya, jadi nanti jangan takut ketika di tengah jalan internet Anda putus atau terjadi gangguan, maka jawaban Anda sudah tersimpan. Ya, tidak mulai dari nol. Misalkan sudah mengerjakan 20 soal ternyata internetnya putus, nah, nanti silahkan Anda login lagi dan jawaban Anda sudah tersimpan 20 tersebut. Anda tinggal melanjutkannya saja, tidak mulai dari nol. Ya, jadi seperti itu cara menjawab soalnya. Kemudian kita lihat di atas ini ada menu daftar soal. Ya, ini daftar soal. Ini kalau kita klik di sini tampil nomor soal yang diujikan. Di sini karena 20 soal, maka di sini muncul 20 soal. Ya, di sini warna biru. Kalau di sini warna biru itu adalah berarti Anda sedang berada di soal nomor tersebut. Ya. Nah, untuk kolom atau kotak yang masih berwarna putih, ini hampir semuanya putih, ini artinya nomor soal tersebut belum terjawab. Ya, kalau sudah terjawab nanti berwarna hitam. Ya, seperti ini. Jadi nomor 1 karena kita tadi sudah jawab, dia menjadi hitam. Nah, sekarang kita berada di soal nomor 11. Jadi Anda bisa melompati soal dengan cara klik salah satu kolom soal itu. Ya, ini untuk checking ketika Anda terakhir nanti sudah merasa mengerjakan semua, silakan dicek dulu di sini
apakah ada yang masih berwarna putih. Kalau putih berarti belum dikerjakan. Pastikan semuanya kolom berwarna hitam ya. Itu. Ini kita tutup saja ya. Jadi seperti ini. Kemudian menu di bawahnya ada menu refresh. Ini untuk merefresh atau mereload soal yang tidak muncul. Biasanya untuk soal gambar yang besar itu kalau jaringan internetnya tidak kuat, biasanya gambar tidak muncul, maka silahkan refresh ya. Atau kalau yang menggunakan komputer bisa tekan F5 ya. Kalau yang menggunakan HP tekan refresh. Kemudian di bawahnya ada menu soal sebelumnya. Nah, istilah ini soal sebelumnya untuk kembali ke soal. Kemudian di bawahnya ada ragu-ragu. Ini bisa digunakan ketika Anda menjawab soal tapi masih ragu-ragu. Nanti di kolom daftar soal dia akan berwarna kuning, tidak hitam tetapi kuning. Nah, nanti di akhir ini ragu-ragunya harus dihilangi. Kemudian soal selanjutnya ini untuk mengakses ke soal berikutnya ya. Ini menu-menu yang ada. Jadi kita klik, contohnya adalah soal berikutnya. Nah, ini kita sudah berada di soal nomor 2. Nomor berapa ini? Kita cek nomor 12. Nah, kalau kita mau ke soal nomor 2, kita bisa klik saja nomor 2. Nah, seperti ini. Ya, kita soal berikutnya atau soal sebelumnya. Nah, ini bisa ya, menu-menu yang ada ya. Ini semua soal wajib dijawab. Ketika Anda tidak menjawab, Anda tidak bisa klik selesai ya. Di seperti ini ya. Untuk tombol selesai, kalau Anda sudah mengerjakan, itu hanya akan ada di soal nomor terakhir. Ini di soal nomor terakhir, nomor 20. Perhatikan menunya beda. Di sini ada tombol selesai. Karena soalnya soal terakhir, maka yang tadi di kolom ini isinya adalah soal berikutnya, di sini berubah menjadi tombol selesai ya. Ini hanya muncul di soal nomor terakhir. Kalau Anda sudah selesai mengerjakan, Anda bisa klik selesai. Nah, kemudian kalau klik selesai, perhatikan kan ada peringatan seperti ini ya. Karena kita belum menyelesaikan soal, maka kita tidak bisa selesai, tidak bisa keluar. Kita diminta menyelesaikan. Nah, kita coba selesaikan dulu semua soal ya. Jadi ini soalnya adalah acak ya, semua siswa acak. Kemudian opsinya juga acak, jadi tidak sama satu siswa dengan satu siswa yang lain. Kita coba aja jawab semua soal berikutnya. Kita jawab ya. Ini kita jawab sembarang dulu ya. Kita jawab semua dulu. Ya. Perhatikan di soal nomor terakhir ini, kalau kita klik selesai ya, klik selesai, akan ada tampilan konfirmasi seperti ini ya. Kalau Anda merasa yakin sudah selesai ya, ini Anda diminta untuk menekan atau mencentang ini. Kita centang ya, kemudian klik selesai ya. Ya. Perhatikan ketika Anda klik selesai, berarti Anda sudah selesai mengerjakan soal, tetapi Anda belum 100% selesai ya. Jadi untuk
selesai dari ujian ini Anda harus logout terlebih dahulu ya, dan lihat nilai. Perhatikan di sini ada lihat nilai. Anda bisa melihat nilai Anda dengan cara klik nilai ya. Di sini ini adalah tombol untuk melihat nilai Anda. Ketika Anda mengerjakan tadi itu bisa langsung dilihat. Tapi untuk ujian nanti settingnya mungkin tidak akan kita perlihatkan sesuai kebijakan sekolah. Nanti akan ada kebijakan apakah Anda diperbolehkan melihat nilai atau tidak, ini bisa kita setting ya. Nah ini tadi skor yang saya coba kerjakan asal, nilainya adalah 30 karena soalnya 20, satu soal nilainya 5, berarti ini ya. Ketika Anda sudah yakin selesai, langkah terakhir dari tes ini adalah logout. Anda wajib logout ya. Anda ketika belum klik logout maka Anda belum 100% selesai ya. Jadi pastikan Anda harus klik logout ya. Klik logout, maka nanti Anda akan kembali di halaman beranda seperti ini. Ketika sudah seperti ini berarti Anda sudah selesai mengikuti ujian dengan sempurna ya. Jadi itu tutorial untuk aplikasi penilaian tengah semester pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, semoga sukses untuk semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.